وسلم وبارك عليه. Oke, takon apa? Ya, tanya-tanya ya Mas Samu. Saya ada dua pertanyaan. Yang pertama tadi ya Iman Pak menjelaskan kalau ada perbedaan pendapat di kalangan Ahlus Sunnah wal Jamaah dan kaum Mu'tazilah tentang apakah Quran itu qadim atau apa itu makhluk ya. Jadi saya jadi teringat begini, kan alam semesta ini kan terbentang sedemikian luas dengan triliunan ribu bahkan ratusan triliun planet dan matahari dan miliaran galaksi ya. Apakah Al-Quran itu hanya diturunkan di bumi saja? Inna anzalna al-Quran Arabiyyah. Jadi itu kan Arab itu kan bumi. Apakah bumi ini sespesial ini di antara triliunan planet dan matahari? Sespesial ini sampai di bumi itu diturunkan Rasulullah dan Quran. Apakah tidak mungkin Rasulullah itu di dalam satu waktu itu diutus di planet lain yang misalnya jaraknya puluhan ribu tahun cahaya dan Qurannya juga diturunkan di sana dengan bahasanya sana? Itu pertanyaan yang pertama itu ya. Terus yang kedua ini pertanyaan yang agak aneh tentang penciptaan itu kan. Di alam dunia ini kan Allah menciptakan ruang sekaligus waktu, dan di akhirat ini waktu di dunia tidak relevan lagi kan. Nah, ibaratnya kita hidup di dunia ini ada ruang berarti ada waktu dari sini sampai sini misalnya. Kalau di akhir kita keluar dari sistem waktu itu kan berarti kita sudah tidak ada di sistem waktu, tidak ada dulu, tidak ada besok di akhirat. Apakah sebenarnya ini yang dimaksud nasib kita sudah ditentukan itu di akhirat itu sebenarnya kita sudah ada di surga atau di neraka gitu. Cuma ini di sini yang yang kita lakukan ini karena kita masuk di dunia, jadi kita masuk di sistem waktu. Sebenarnya kalau kita keluar dari sistem waktu dunia, kita tengok itu di surga. Apakah begitu? Apa bagaimana? Itu dua pertanyaan dari saya. Terima kasih. Apakah Nabi Muhammad pernah diutus ke planet lain selain bumi? Menurut laporan NASA secara materialis bahwa tidak ada planet di alam semesta ini yang memiliki kehidupan seperti bumi ini. Sampai hari ini tidak ada satu planet pun yang memiliki ciri kehidupan dari pantauan NASA. Kan planet ini sangat luar biasa banyaknya. Kita ini sekarang ini ada di galaksi Bima Sakti. Galaksi Bima Sakti itu terdiri dari sekian miliar bintang. Kita ada di bintang satu saja dari miliaran itu, namanya bintang matahari, yang memiliki beberapa planet-planet yang kita bisa ketahui hanya beberapa planet saja. Pluto, planet Mars, dan sebagainya. Setiap planet memiliki satelit. Kita punya satelit namanya bulan. Bulan mengelilingi bumi. Bumi bersama bulan, satelitnya ini mengelilingi matahari bintangnya itu. Seluruh planet itu mengelilingi matahari. Matahari juga tajri li mustaqarrin laha. Dia juga berputar pada porosnya dirinya sendiri. Nah, kemudian bintang yang satu ini bersama bintang-bintang lain dan planetnya yang miliaran itu mengelilingi galaksi kita, galaksi Bima Sakti. Yang galaksi Bima Sakti itu yang terdiri dari miliaran bintang dan sekian triliun planet mengelilingi lagi apa entah itu namanya, itu NASA juga la haula wala quwata illa billah. Jadi sudah mendeteksi yang bisa dipantau itu hanya sekian galaksi saja. Tetapi satu pun secara di zoom itu
setiap planet tidak ada yang memiliki kehidupan. Sudah diperiksa itu tanah-tanah yang ada di planet-planet terdekat itu, apakah ada unsur kehidupan? Yang artinya kalau misalnya cacing, misalnya embrio, amoeba itu ada, itu berarti kehidupan ada di sana. Tapi ternyata tanah ini tidak mengandung kehidupan apapun. Tidak ada bakteri yang bisa hidup di planet-planet selain planet bumi ini. Hatta al-an, sampai sekarang. Apakah penemuan NASA ini membuktikan bahwa tidak ada kehidupan lain selain kehidupan di bumi ini? Jawaban dari Kiai, wallahu a'lam bishawab. Hanya Allah yang tahu. Yang jelas, Nabi Muhammad bukan hanya diutus kepada manusia, tapi juga kepada jin dan malaikat. Jadi jin, malaikat itu menjadi mad'u daripada diutusnya Rasulullah Muhammad SAW. Jin dan manusia berada di planet yang sama. Cuma kita tidak bisa melihat jin, jin bisa melihat kita. Malaikat bisa melihat jin, tapi jin tidak bisa melihat malaikat. Karena entitasnya lebih spesial. Malaikat itu daripada jin, jin lebih spesial entitasnya daripada kita. Kita lah itu yang disebut materi. Makanya ada Madilog gitu kata siapa? Materialisme, dialektika dan logika. Kita ini mana nih? Masih di tengah itu, dialektika nggak beres-beres. Dan materialisme itu, orang yang berpikir materialisme banyaknya gila. Dia yang cerdas tapi hanya sebatas materialisme, bahwa yang sesungguhnya, kebenaran sesungguhnya adalah apa yang nampak, apa yang terlihat, dan yang tidak nampak, tidak terlihat itu adalah tidak ada. Maka dia banyak yang menemui pesimisme dalam kehidupan, pada bunuh diri, minum racun dan sebagainya, karena dia merasa bahwa kehidupan ini hanya apa yang nampak secara materi. Selain itu, apa yang diberitakan Tuhan adalah bohong belaka. Akhirnya mereka hidupnya itu banyak yang gila, karena manusia diberikan sebuah keistimewaan dapat berpikir. Kalau berpikir mentok, kalau habis mati gak ada apa-apa lagi, gila dia. Terus kita ngapain? Berbuat baik dan sebagainya di dunia untuk apa? Toh manusia secara alamiah ingin berbuat kebaikan kepada yang lainnya. Seorang suami ingin berbuat baik pada istri dan anak-anaknya. Ya kan? Ada yang disekolahkan, ada yang disuruh hafal Al-Quran, karena dia secara alamiah, tabiiyah itu ingin berbuat kebaikan. Lalu kalau dia sudah berbuat baik itu mati tidak ada apa-apa lagi, kalau dia berpikir begitu, ngapain? Rugi dong. Itu banyak orang yang stres. Makanya si Albert Einstein itu sampai rambutnya aja nggak pernah disisirin. Kalau kita melihat fotonya, dari fotonya kita melihat Albert Einstein sisirnya itu nggak punya dia, karena dia mikirin setelah aku mati ngapain. Dia nggak kepikir, otaknya dia itu tidak bisa memikirkan apa yang tidak disampaikan Rasul. Kalau sesuatu yang membutuhkan berita itu dari Rasul, otak itu nggak bakal nyampe. Maka kalau kita tidak menerima berita Tuhan melalui utusannya, hanya mengandalkan rasionalitas kita untuk memikirkan, cerdas-cerdasnya orang seperti Albert Einstein sampai rambutnya nggak pernah disisir. Ada lagi filosof yang gila itu. Siapa itu namanya? Filosof sampai gila ya. Hanya mau hidup di sebuah kayak gentong begitu di pinggir pasar, tidak membutuhkan apapun,
Karena dia selalu berpikir tapi dia tidak bisa memikirkan apa yang tidak diberitakan, apa yang yang hanya bisa diberitakan oleh Rasul melalui wahyu. Dan itulah kabar gembira bagi manusia yang diberi otak untuk berpikir, mempunyai pesimisme, mempunyai antusiasisme dalam hidupnya, antusiasismenya materinya, pesimismenya agar hilang dengan adanya putusan Tuhan bahwa setelah hidup ini ada kehidupan lagi yang lebih bagus, yang disebut jannah, heaven, paradise, surga. Sana kita akan menikmati kenikmatan. Walaupun di dunia ini kita sering dimarahi istri, sana la lagwa fiha, tidak ada lagi istri kita yang marah-marah. Dia akan dipermak oleh Allah menjadi manusia yang santun, yang tidak pernah matanya itu terbuka lebar sehingga kita deg-deg gitu. Ya, nah itu berita itu hanya bisa diterima dari Tuhan melalui Rasul. Coba, di dunia ini ada berapa miliar orang? 8 miliar. Berapa yang berani bilang dirinya itu ateis dan agnostik? Minimal. Hanya sedikit saja. Itu orang-orang stres. Hanya sedikit saja. Kenapa sedikit? Karena orang cerdas yang sama nilai otaknya dengan dia nggak berani untuk menerima kenyataan bahwa otaknya tidak sampai ke situ. Hanya dia yang berani menanggung resiko pesimis dalam kehidupan, sehingga dia ketika sudah begitu puyeng otaknya, udah minum racun aja beres dah. Karena apa? Dia tidak meyakini adanya apa yang ada setelah kematian. Nah, tetapi nyatanya karena anak Adam semua manusia ini, dan Adam seorang rasul, tentu Nabi Adam itu karena dia rasul turunannya insya Allah banyaknya yang baik, minimal beriman walaupun imannya belum diupdate. Kan ada iman yang sudah diupdate. Dulu agama Nabi Adam, Nabi Sis datang, agama Nabi Sis kan? Itu namanya iman yang sudah diupdate. Tapi tujuannya kan iman kepada Allah itu. Mengenai nanti iman kamu nggak diterima karena nggak update, harus install ulang misalnya kan, ya itu urusan Allah. Tetapi tujuan Allah menurunkan Rasul agar dirinya disembah sebagai Tuhan. Dan agama-agama mengajarkan itu untuk menyembah Tuhan. Nah ini makanya perdebatan di sini, ada yang sampai mengatakan kalau kita mengatakan semua agama benar kafir. Ya kafir menurut satu komunitas agama. Karena harus demikianlah agama diajarkan. Kalau tidak begitu, apa bedanya dengan agama lain? Makanya dalam ahli sunnah wal jamaah, bolehkah Tuhan memasukkan surga kepada orang kafir? Boleh. Ini dalam ahli sunnah wal jamaah. Sekarang ini kita Islam. Dalam konsep ahli sunnah wal jamaah, bolehkah Allah nanti di surga atau di akhirat memasukkan orang Ahok ke dalam surga? Boleh. Menurut ahli sunnah wal jamaah. Kata orang dari golongan ahli sunnah wal jamaah, Allah tidak adil dong. Karena Allah tidak bisa diintervensi kekuasaan. Berarti Allah tidak sesuai dengan janjinya dong. Orang kafir masuk neraka. Allah kalau dia misal membubar janji, dosanya sama siapa? Ya kan? Walaupun Allah menyatakan innallaha la yukhliqul mi'ad. Ini konsep teologi kita. Boleh atau tidak Allah memasukkan Ahok masuk surga? Ya boleh. Kalau Allah dilarang untuk memasukkan Ahok ke dalam surga karena dia tidak masuk Islam, berarti kita membatasi kekuasaan Tuhan.
konsekuensi dari teori ahli sunnah wal jamaah dalam konsep teologis. Nah, yang belum diinstal ulang ini misalnya sekarang udah Samsung, sudah ini yang mahal-mahal HP, kalau saya HP-nya yang murah. Tapi install ulang terus. Kalau ada kata WA harus diperbaharui, saya perbaharui gitu kan. Perbaharui WA Anda kan? Perbaharui. Kenapa? Kalau tidak diperbaharui akan ada masalah. Daripada kita ada masalah, lebih baik kita ikut. Nah, kalau yang tidak memperbaharui, dia masih pakai Nokia, sekarang udah Android, Nokia yang zaman dulu tuh. Masalahnya, kalau dia pakai Nokia, masih ada propaggernya enggak? Kalau dia ngeband ini nyambung nggak gitu? Kalau selagi masih nyambung, tahun berapapun HP-nya itu, apakah udah diinstal ulang atau tidak, yang penting masih nyambung untuk menghubungi, ya bisa kita katakan dia sama sebagai alat komunikasi. Tapi kalau misalnya HP anak-anak itu walaupun harganya lebih mahal dari Samsung tahun 2000, Samsung 2000 300.000, HP anak-anak yang palsu itu misalnya 500.000 lebih mahal. Tapi dia HP palsu. Tapi Samsung yang 300.000 itu dulu bisa nyambung ngebel. Bang Haji Romairamu nggak pakai WA dia, hanya pakai bel-belan saja. Orang kaya raya biasanya yang biasa-biasa aja. Kita yang terus update terus. Gak mau ketinggalan kita kan dengan generasi terbaru dari HP-HP yang ada. Nah ini nanti keselama itu masih nyambung, apakah masih bisa kita katakan HP atau tidak? Nah itu hakimnya Allah nanti. Intinya Allah liyu'rafa, agar beliau Allah dikenal sebagai Tuhan. Dikenal sebagai Tuhan, bahwa dirinya lah yang menciptakan segala alam semesta, bahwa planet-planet bergerak, yataharrak biharkatihi la binafsihi walakin harakahullah, digerakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau secara mekanik aja kayak kita bikin jam otomatis tanpa baterai kemudian berputar terus, pertanyaannya yang pertama kali memutarkan itu siapa? Tentu ada orang yang memutarkannya pertama kali, walaupun jam itu berputar sendiri untuk waktu yang tanpa batas. Ada yang memutarkan pertama kali. Dan alam semesta ini mustahil ada secara mekanik dengan sendirinya tanpa ada pertama zat yang menciptakannya. Ini logika dari ujung planet apa saja tidak akan menerima itu. Jika sesuatu ada tanpa ada yang mengatakan, otak nggak bakal terima. Ini dialektikanya di situ di Malaka. Logika. Nah terakhir ini logika. Nah dari logika ini dialektika itu terjadi. Cuma mungkin Malaka ingin kesimpulannya materialisme didahulukan. Tapi logika dan logika materialisme, ada logika agama, ada logika tasawuf, ada logika filsafat, ada logika mukibit, ada logika mukimat, ada logika Muhammadiyah, ada logika NU. Kan bedanya ada cara berpikirnya. Orang Muhammadiyah boleh ngeledekin orang NU, ngapain katanya begitu-begitu aja. Orang kita maunya begini, logika kita begini kok. Logika Muhammadiyah, ngapain tuh Muhammadiyah banyakin rumah sakit, dia berharap orang pada sakit semua katanya. Dapat untung. Ya namanya kita logikanya berbeda, jangan menyalahkan logika masing-masing. Nah dari logika yang berbeda-beda cara pandang, cara berpikir, melahirkan dialektika yang tiada henti ila yaumil qiyamah. Cuma apakah kesimpulannya seperti keinginan Malaka materialis atau tidak? Wong yang nyimpulin materialisme Malaka ustadz juga dia ternyata, ahli ilmu pengetahuan Islam, namanya juga Husain.
Nah, dia di Banten itu pakai namanya Husein. Dia dicari kemana-mana oleh pemerintah kolonial Belanda. Dia sembunyinya di Banten. Ini kalau sembunyi Banten aman. Cari sama istri segala macam. Dimarahin, kita di Banten aman. Nah, itu yang pertama. Yang kedua apa tadi? Jadi apakah di akhirat tidak ada lainnya sholat dari Waktu ya. Waktu itu adanya hanya di bintang ini, bintang kita ini, bintang matahari yang punya planet bumi punya satelit namanya bulan. Waktu itu hanya di sini. Di planet yang lain Mars nggak ada waktu juga. Waktu yang seperti kita paham. Satu hari ini terjadi karena apa namanya itu bulan, ya bulan apa ini yang berputar. Kalau satu hari itu selama 24 jam buminya apa? Rotasi itu kan. bumi rotasi kayak gitu. Nah kemudian bumi bulan mengelilingi bumi dalam 30 hari atau 29 terjadilah bulan, ya kan? Ketika bumi dan bulan mengelilingi matahari selama 360 hari terjadilah namanya tahun. Di surga apakah ada yang begitu? Nah Allah bisa menciptakan waktu yang beliau inginkan. Tidak seperti apa yang kita pikirkan di sini. Makanya Allah katakan mimma ta'uddun, waktu yang kalian hitung-hitung di dunia itu. Sebenarnya waktu ini hanya begini-begini saja, hanya kita yang menghitung. Oh kita umurnya sudah sekian, sudah 55. Padahal mah ya begini-begini aja. Hari itu ada 7 ya. Siapa yang menghitung? Kita yang menghitung. Ini hari apa? Malam Senin. Tidak kita. Nggak kelihatan. Itu hanya amrun i'tibariyun. Apa namanya? Amrun i'tibariyun yang ada di dalam otak, nggak ada dalam kenyataan. Hanya kita sepakati bersama bahwa malam ini malam Senin, terbentuklah kemudian sebuah kesepakatan. Oh ini malam Senin, salah ini malam Selasa. Enggak, ini malam Senin. Banyak orang mana? Malam apa ini? Malam Selasa, malam Senin. Oh banyakan Senin, berarti ya benar saya yang salah. Padahal dia nggak salah. Orang malam apa dikatakan Senin, katakan Selasa, itu hanya kesepakatan saja. Oh, satu bulan apa, satu minggu itu 7 hari misalnya. Orang Jawa dulu 5 hari gak ada yang marah-marah. Iya kan? Seminggu itu dulu hanya 5 hari di Jawa, datang dari apa namanya Barat, dari Arab, jadi seminggu sekarang. Besok kita sepakat misalnya sebulan itu hanya ada 50 hari, ya enggak apa-apa. 1 tahun misalnya 17 bulan. Jangan-jangan MPR DPR Indonesia nggak usah 3 periode, waktunya aja kita sepakati lebih lama. Nah MK aja bisa kok. Udah kita sepakati bahwa oke 2 periode, tapi kita bikin 5 tahun itu salah 10 tahun. Bahwa 1 bulan itu adalah 60 hari sekarang. Ketok kalau DPR. Khusus Indonesia 1 bulan 60 hari. Prabowo udah 2 kali menjabat, udah 10 tahun menjabat, bisa menjabat lagi. Karena ini sebuah kesepakatan namanya amrun i'tibariyun. Indonesia ini mana wujudnya Indonesia? Kita sebut Indonesia harus kita bela. Yang dibela apa? Indonesia sebagai negara Pancasila itu amrun i'tibariyun yang ada di otak tapi tidak ada dalam kenyataan. Tapi kita sepakati bersama dia ada. Kita sepakati bersama Indonesia ini ada. Kita ini orang Indonesia. Orang mana orang Indonesia? Mana Indonesia itu? Ini namanya Pleret. Mana Pleret ini? Rumahnya Kiai Fuad. Mana rumahnya Kiai Fuad ini? Keramik terus sampai Jauhar Farad. Apa Jauhar Farad itu? Atom yang tidak bisa dibahas. Sekarang
keilmuan sudah bisa dibagi juga. Atom bisa dibagi menjadi elektron, proton dan elektron. Bisa jadi nanti proton bisa dibagi lagi. Jadi tesis masa lalu, kemudian ada antitesis hari ini, bisa jadi sintesis, malah bisa jadi nanti sebuah tesis baru yang membutuhkan antitesis baru. Terus demikian kehidupan ini. Jadi selagi kita masih hidup di dunia, jangan kita mimpi kita akan bahagia tanpa ada masalah. Kalau kita masih ada fi daril aqdar, desa yang penuh dengan kotoran ini, kita jangan heran kalau kita masih punya masalah tiap hari. Jatuh tempo. Ya biasa jatuh tempo kayak apa, namanya kita ada di darul aqdar wal aghyar. Sesuatu masalah biasa terjadi. Dia hanya sebuah rutinitas kehidupan manusia. Kita jalani aja. Ada di tengah-tengahnya, jangan dihindari. Suatu yang kita menghindari, maksimalnya kita bukan menghindar, tapi kita makin mendekat dengan pendekatan berbeda. Kalau kita dekati sebuah salah, selesai. Tapi kalau kita berlari, kita mendekati sebenarnya, tapi dengan pendekatan berbeda, dengan suasana psikologi yang lebih membahayakan diri kita sebagai manusia. Maka jangan pernah takut kalau istri kita ngebel, mana pulang sini, pulang aja, assalamualaikum. Karena kalau kita berlari, sekuat apapun kau berlari dari istrimu, maka bayangannya akan selalu bersama. Wallahu a'lam bishawab. Ternyata seorang mustahil pun dia perlu curhat juga. Jadi kalau nyambung tadi ya Jawharul Fard itu atau atom kan dibagi proton, elektron, neutron mengelilingi itu berkeliling. Neutron nanti kalau dipilah lagi menjadi apa? Kalau dipilah lagi menjadi apa? Kan kita bicara fisika kuantum ini. Terakhir ini kan sudah ketemu bahwa misalnya proton terdiri dari apa yang diteri itu terdiri dari apa? Ternyata terdiri dari ketiadaan. Memang memang lama wujuda illallah. Memang tidak ada wujud selain Allah. Jadi sebenarnya kita itu semua tiada. Jadi itu kalau nyambung soal Jawharul Fard. Masih mau tanya-tanya apa langsung lagu? Tanya dulu. Oke, silakan. Ya. Misi pertanyaan, tapi sebelum bertanya saya mau klarifikasi dulu. Ini pertanyaan dari seorang Gen Z yang dimana Gen Z itu sekarang terkadang akan pertanyaan agak kurang ajar mungkin ya. Tadi kan Kiai Imad menyampaikan kalau salah satu spesialisasi Tuhan menspesialkan manusia karena yang bisa berkhayal itu manusia, cuma makhluk lain nggak ada yang bisa berkhayal. Tapi kalau dari penelitian modern terbaru itu ternyata ada pernyataan bahwa hewan itu ternyata juga bisa berkhayal. Nah itu apakah ada revisi dari Kiai Imad untuk pernyataan-pernyataannya? Pertama itu. Yang kedua tadi kan saya sebenarnya kurang setuju kalau misalnya gimana ya, kalau disampaikan bahwa mungkin istilahnya dulu ada di zaman pengetahuan itu maju, itu spiritualnya kering, tapi kalau spiritualnya naik itu pengetahuannya kurang. Nah itu kan apa ya, seolah-olah mengatakan kalau orang pintar itu agamanya kurang, tapi orang beragama itu nggak pintar. Kalau di sekarang seperti itu ya mungkin. Nah saya lebih setuju kalau misalnya pernyataan itu tuh disatukan. Kenapa enggak digaungkan saja? Mungkin ini bisa jadi penyebab kenapa terjadi hal seperti itu. Mungkin karena selama ini kita digaungkan kalau orang beragama itu kurang pintar ataupun pintar nggak beragama. Kenapa nggak disatukan saja? Orang beragama itu harus pintar, gitu loh. Kenapa nggak disatukan seperti itu? Terus kalau sebenarnya kalau misalnya kita melihat sejarah, saya mungkin setuju kalau orang pintar itu nggak beragama, mungkin karena dia fokus pada pengetahuan dan nggak mengaitkannya pada agama. Tapi kalau misalnya orang beragama pintar, kalau misalnya benar-benar spiritualis ya,
dia benar-benar sampai itu kan ada titik di mana dia makrifat fana sama kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi itu kan pusat pengetahuan yang dimana ya semua pengetahuan ada di kanjeng Nabi. Ya seharusnya orang yang spiritualis beneran itu dia memiliki pengetahuan. Tapi kenapa kok dulu orang ulama-ulama yang ini tuh mereka tidak terjun ke dunia nyata untuk memberikan pengetahuan yang didapat? Ya mungkin alasannya karena mungkin bisa aja pembelanya karena Tuhan belum mengizinkan pengetahuan ini keluar. Misalnya Pak Kifat itu dulu pernah menjelaskan HP itu dulu sudah ada, Ibnu Arabi menjelaskan kalau ya di kitabnya itu ada penjelasan HP. Kenapa nggak dijelaskan langsung aja pembuatan HP? Apa belum diizinkan? Tapi kan itu kan juga untuk kepentingan bersama, itu kan bikin manusia lebih makmur gitu loh. Kenapa nggak dikeluarkan pengetahuannya itu? Pertama itu. Yang kedua itu yang terakhir tadi ada pernyataan juga bahwa kalau dari 8 miliar itu sedikit yang mengakui mereka tuh orang ateis dan agnostik. Tapi sayangnya ternyata Gen Z itu banyak sekali yang berani mengakui itu. Dan saya kurang setuju kalau misalnya dikatakan itu tuh stres atau kecerdasannya kurang. Karena gini, misalnya anggaplah kita Gen Z itu masih muda, ya memang kecerdasannya kurang. Tapi yang tugasnya mengajarkan dan mencerdaskan itu kan guru-guru dan ulama. Dan sedangkan sekarang sudah dipisahkan tadi bahwa guru yang menyebut mereka kiai atau ulama pengetahuannya nggak punya. Sing duwe mung agama, punya pengetahuan agama saja, tapi pengetahuan kedokteran nggak punya, pengetahuan IPA nggak punya dan lain sebagainya gitu loh. Tapi ya mungkin ada salah satu yang lama beneran yang, aduh saya nggak tahu boleh mention namanya apa enggak, yang muridnya Nafi itu dia dokter psikologi. Nah itu lama beneran gitu loh. Nah ini menurut Kiai Imat itu gimana? Kalau yang pertanyaan kedua tadi itu lebih ke tujuan ke Pak Kiai Fuad itu gimana, kenapa tidak mau dikeluarkan ilmu pengetahuannya? Begitu saja. Mohon maaf atas kekurangan ajaran Gen Z ini. Jadi ya memang karena Gen Z ini stres dan kurang cerdas, jadi pertanyaan agak seperti itu. Terima kasih. Sebelum ke Kiai Imat ya perlu saya sampaikan ada hadis baru. Jadi orang pintar itu minum tolak Qalahu Basuki Sri Mulan. Bagus tuh kan sukanya gitu. Jadi moga Kiai Imat. Kenapa saya bisa meyakinkan dan qat'i bahwa manusia itu bisa berhayal? Karena saya manusia. Because I'm man. Kenapa saya mengatakan bahwa hewan itu tidak bisa berhayal? Karena saya bukan hewan binatang itu, dan itu tidak materialis. Hipotesa itu tidak penting. Hipotesa ahli misalnya bahwa hewan itu bisa berhayal, boleh percaya boleh enggak, nggak bisa dilihat kok. Tapi kalau ada hewan yang bisa haid seperti kelelawar, itu qat'i bisa dilihat, ya kan? Oh, yang itu ada kok penelitian psikologi di mana kalau tikus itu kan jadi memang kejadiannya dia disuruh menghafal sebuah peta labirin. Jadi dia disuruh jalan dulu, diarahkan, terakhir dia kembali lagi. Nah itu dia bisa berkhayal bahwa peta yang dilola itu apa, itu sudah ada penelitian empirisnya bahwa memang hewan itu bisa berkhayal. Nah yang menyimpulkan itu si tikus begitu namanya berkhayal siapa itu? Dari penelitinya. Penelitian. Namanya hipotesa yang tidak dibuktikan secara material. Kalau tidak dibuktikan secara material itu namanya dhanni. Dhanni itu bisa percaya boleh tidak. Tapi kalau si kelelawar itu bisa haid, itu qat'i, bisa dilihat, oh iya dia keluar darah. Makanya ada dalil itu dalam Al-Quran, dalam Islam ada dalilun qat'iyun, ada dalilun dhanniyyun. Kalau dalilun qat'iyun, Quran dalalahnya qat'i, qul huwallahu ahad, Tuhan itu satu. Ini nggak boleh ada perbedaan karena sudah dilalahnya qat'i, Tuhan itu satu. Ada yang ngomong Tuhan dua, salah. Tapi kalau Al-Quran dilalahnya dhanni, yang boleh berbeda pendapat di sana. Ini mengatakan tafsirannya begini, ini mengatakan tafsirannya begitu. Misalnya aula mastumun nisa, atau kamu melamas perempuan. Ada yang memaknai melamas itu menyentuh. Maka kalau menyentuh perempuan punya wudu batal.
Ada yang memaknai lamas itu ketika menggunakan alif bana musyarakah itu maknanya jima. Lamas tumun nisa kalau kamu menyetubuhi perempuan. Kalau punya wudu menyetubuhi istrimu berjima maka baru batal. Kalau tidak itu berjima menyentuh saja tidak batal. Kenapa itu bisa berbeda pendapat? Karena dhanni. Al-Qur'annya qat'i datangnya dari Allah, tetapi dilalahnya tentang membatalkan wudu dengan menyentuh itu dhanni. Boleh berbeda pendapat. Itu karena dhanni itu tadi tikus muter-muter begitu dimaknai bahwa dia menghayal. Maka silakan saja yang mempercayai itu khayalan mengatakan itu binatang bisa berhayal. Kalau saya mengatakan binatang sedang pusing misalnya, boleh saja karena itu dhanni. Jadi dengan dengan keterangan itu saya tidak akan menarik kata-kata saya. Yang kedua tentang apa tadi itu, Mas? Tentang kalau misalnya Stres. yang stres tadi Enggak, ayah, saya ingat angka-angka. Tidak percaya tidak menerima saya katakan bahwa agnostik dan ateis itu minoritas. Ini kita secara angka. Kalau banyak kok Gen Z, ya banyak itu kualitatif. Tapi kalau angka ada sekian miliar misalnya, ya kan? Angka-angkanya jelas. Agama Islam, sekian miliar, agama Kristen, jumlahkan itu berarti orang beriman kepada Allah. Nah, sekarang yang agnostik ada berapa? Itu minoritas. Berarti manusia ini sebenarnya Allah menurunkan Rasulnya berhasil. Walaupun manusia dengan berimannya itu tidak mesti harus langsung otomatis soleh. Itu hal lain. Wong kita yakin bahwa dia bapak saya juga kita masih gak mau disuruh-suruh. Tapi dengan kita tidak mau disuruh-suruh oleh bapak kita, bukan berarti kita tidak percaya di bapak kita. Betul enggak? Bapak memang bapak saya, tapi saya tuh mau hidup saya sendiri, misalkan begitu. Ya tetap mengakui. Nah, jadi sebenarnya beriman pada Allah bahwa Tuhan itu adalah Allah dengan sebutan apapun, Yahweh, Elohim, Yesus, Bapakku yang ada di surga. Di dunia aja orang Kristen mah udah ngomong Bapakku ada di surga. Ya kan? Nah, atau Siddhartha Gautama dan lain sebagainya. Kalau percaya pada Tuhan, beriman itu. Mengenai nanti apakah diterima imannya oleh tidak, nanti kata NU garis lurus, sorry, enggak diterima. Kata Quraisy Shihab, terima. Itu khilafiyah. Siapa nanti yang akan jadi pemutusnya? Allah. Salah nggak NU garis lurus mengatakan Quraisy Shihab sesat? Ya menurut dia nggak salah. Bacaannya begitu. Manusia dipengaruhi oleh bacaannya. Kita dijajah oleh bacaan itu sendiri. Siapa orang yang tidak terjajah? Orang yang nggak pernah membaca. Maka kalau Gus baca biografi orang-orang besar itu dipengaruhi oleh itu ada itu. Setiap tokoh besar di bawahnya ada mempengaruhi siapa dan dipengaruhi oleh siapa. Tidak ada yang mandiri kebanyakan pemikir itu. Siapa yang bisa mandiri dalam ilmu pengetahuannya? Nabi, karena langsung dari Allah. Kalau secara manusiawi mandiri dari seluruh manusia, tapi tetap tidak mandiri pada Allah. Hanya ilmu Allah lah yang mandiri itu. Itu. Terima kasih. Tepuk tangan.
sebelum ke Mas Rifki ya, makanya aku yang jadi nabi aja sekolah, karena rano nabi kok sekolah. Ini moga Mas Rifki yang mau menanggapi dulu, merespon. Sejak tadi teman saya, tapi kan pertanyaan ini lebih tepat bisa Mas Rifki sebelum nanti saya kasih clue terakhir. Tentang cek ya, tentang apa tadi, hewan yang berhayal. Ini terlepas dari jawaban Imat ya, mungkin versi lain lah. Barangkali diksi yang lebih tepat itu adalah tidak memiliki abstraksi, kemampuan abstraktif. Jadi dia memang memiliki memori untuk merekam pengalaman-pengalaman sebelumnya, seperti riset yang jenengan baca itu tadi. Tapi untuk mengabstraksi pada level yang lebih tinggi sebagaimana manusia yang kompleks bisa mengabstraksi hal-hal kompleks, itu tidak bisa. Jadi diksinya mungkin tentang abstraksi saja. Tapi tidak melepaskan dari Doni, itu masih Doni aja. Doni. Kemudian tentang saya tidak setuju orang ateis disebut stres begitu ya. Oh, iya, Sebenarnya itu tadi itu lebih ke saya pengen mendengar itu kan asalnya kan kenapa orang di, kalau tadi ini ya misalnya hitungan tadi kan agak Imat bilangnya tetap minoritas, tapi gini, kalau kita melihat dari langsung dari Indonesia langsung aja, misalnya saya ini tinggal di lingkungan Fakultas Psikologi UGM, anggaplah dalam satu fakultas itu tiap hari yang beraktivitas sering itu 500. Itu kalau kita lihat yang Islam anggaplah 400 nih. Kalau di musola psikologi kita lihat di siang hari yang sholat itu bisa kita hitung kurang lebih cuma hanya 100. Dan kalau menurut pemahaman dangkal saya agnostik itu orang-orang yang dia percaya Tuhan tapi dia beragama sesuai kepercayaannya dia, sesuai cara dia. Dan itu kan tadi yang 300 yang saya 300-an enggak, soalnya itu kan sesuai cara dia sendiri yang mereka di KTP-nya Islam itu tadi. Dan itu saya juga setuju kalau itu kurang cerdas, tapi kan itu kan mencerdaskan kan tugasnya ulama gitu loh. Dan ulama sekarang kan kebanyakan nih mereka itu ya ilmu pengetahuannya aja nggak cukup. Tapi menurut saya Kiai Imat itu ada satu ulama yang beragama dan juga cerdas sekali gitu. Aku pengen mendengar gimana pernyataan sikap Kiai Imat tuh, menurut Kiai Imat gimana ulama-ulama yang sekarang tuh kebanyakan itu cuman belajar agama tok tapi pengetahuannya nggak ada gitu. Itu kan yang bikin kenapa Genji itu banyak yang agnostik tadi berdasarkan saya lingkungan di Fakultas Psikologi tadi. Ini sebelum Mas Rifki menjelaskan ya, untuk menjadi Kiai Imat itu berat, Kiai yang tegas, dibully terus kok. Makanya banyak Kiai itu tidak cerdas, milih tidak cerdas atau pura-pura tidak cerdas karena takut difitnah dan dibully gitu, diancam dibunuh juga gitu loh. Ya itu terusin. Iya. Kok banyak ulama yang tidak cerdas gitu ya? Itu gimana sih? Iya. Satu, kita luruskan dulu, ulama itu harus cerdas. Kalau tidak cerdas berarti bukan ulama. Saya mau mengelaborasi ulama itu lah. Dan itu NU lagi halakoh piagam apa ya Imat? Piagam nilai-nilai keulamaan. Banyak orang yang disebut ya sekedar disebut ulama tapi secara kualitatif bukan ulama karena tidak cerdas tadi itu. Jadi mari kita melihat sesuatu itu secara kualitatif, tidak terjebak pada sebutan-sebutan kuantitatif materialis gitu. Kalau sudah pakai sarung, kopiah, wah ini berarti ini Kiai Gus. Ya belum tentu kualitatif ya. Kualitatifnya bagaimana itu yang harus diuji. Termasuk udeng-udengnya segede ban Vespa, kemudian juga bisa, wah ini wali loh, itu kan sekedar simbolik aja penampilan, tapi secara kualitatif itu harus kita teliti itu. Kemudian apa tadi ya, saya tuh mencatat. Nah ya, saya mau merespon begini. Kalau saya ingin menyanggah bahwa orang ateis atau agnostik itu tidak cerdas begitu. Sebenarnya mereka cerdas, karena itulah mereka memilih atau bukan memilih di dalam fase perjalanan ateis atau agnostik. Karena ya mari kita jujur, iman kebanyakan mayoritas manusia adalah keturunan, tidak mencari sendiri secara original, otentik begitu. Nah, orang yang
berpikir secara keras, mencari-cari sendiri dengan segala upaya yang dia bisa pada saat itu, pasti akan berangkat dari keraguan-raguan. Makanya itu kalau syahadat itu kan la ilaha illallah dulu, la ilah gitu dulu kan. Tidak dulu, supaya nyari dulu tuh. Tidak, baru nanti akan ketemu yang sejati ilallah. Satu. Jadi orang ateis atau agnostik itu sebenarnya orang cerdas, tapi fasenya sedang di ateis dan agnostik. Nanti penentunya adalah apakah dia mau meneruskan perjalanan berpikirnya atau tidak. Dan jalur berpikir mana yang dia tempuh. Apakah jalur berpikir sekedar hayal-hayal diputar-putar aja, tiap tidur diputar. Nah itu yang menyebabkan stres sebenarnya. Tapi kalau dia melakukan penelitian pada realitas, oh ilmu pengetahuan biologi begini, sosiologi begini, kematian begini, kemudian terus dia secara realitas keilmuan, tidak hanya sekedar diputar-putar doang gitu. Ya, itu menciptakan loop berpikir yang tidak ada hentinya. Semakin looping, semakin stres dia. Makanya dia harus exit dari loop itu dengan menjejak pada realitas bahwa adanya alam semesta ini pasti ada penciptanya, bahwa tidak mungkin alam semesta ini tercipta tanpa ada pencipta, sebab kerumitan sistem realitas fisika, biologis, kimia yang berjuta-juta rumus-rumusnya itu secara tepat bisa menciptakan kehidupan yang memungkinkan manusia bisa hidup. Nah kerumitan itu tidak mungkin secara secara kebetulan, pasti ada satu kehendak yang mengorkestrasi kerumitan-kerumitan itu sehingga sangat tepat komposisinya sehingga layak untuk ditempati oleh manusia. Kira-kira begitu ya. Itu disebut teleologis. Nanti dicari aja di Google. Jadi fakta bahwa Tuhan itu ada. Nanti tinggal Tuhan itu sifatnya apa, namanya apa, kemudian konsep-konsep lainnya itu adalah derivasi seperti itu. Tapi bahwa Tuhan atau dalam kurung pencipta itu ada, itu fakta. Tinggal nanti mencari konstruksi-konstruksi berikutnya. Ada pertanyaan lanjutan atau? Tadi ada pertanyaan belum jawab Pak Rifat. Tadi yang kenapa kalau misalnya orang Pak Rifat itu kan dia dapat ilmunya langsung dari Kanjeng Nabi, itu kenapa tidak di ini kan? Dia mau menghindar, nggak bisa. Jadi gini, kadang-kadang orang makrifat ya cuma ngaku makrifat kan satu. Seandainya dia makrifat benar, kan ada rumus begini, ada hal yang orang yang diberitahu Allah mendapat rahasia dari Allah, itu kan larangannya menceritakan. Karena Allah itu punya hukum sunatullah yang harus berjalan. Makanya saya itu ketika ada HP pertama kali saya langsung ingat Ibnu Arabi. Ibnu Arabi itu pernah, saya lupa kitabnya, kalau enggak itu kalau itu dikoreksi, udah lama banget enggak baca ya. Kalau enggak salah itu di Futhul Makkiyah. Jadi beliau itu menyampaikan begini, nanti ada saatnya orang itu akan bermuwajahah, tidak satu ruang, di ruang yang berbeda, tapi bisa bermuwajahah dengan wasilah apa itu benda padat gitu. Nah sekarang kan kita itu misalnya kema di Banten, saya di Jogja, saya bisa muwajahah video call. Jadi tiba-tiba itu saya teringat itu. Tapi kenapa itu Ibnu Arabi tidak membuat HP? Ya karena perangkat-perangkatnya untuk menuju HP itu belum tersedia juga. Kayak dulu ada film Avatar itu kan nunggu 10 tahun loh supaya teknologinya AI ada dulu baru bisa diproduksi kan. Nah, begitu juga Ibnu Arabi kan juga mengatakan bahwa generasi berikutnya itu atau diberi kemampuan untuk merinci pengetahuan yang sifatnya lebih umum. Tapi sejak kecil saya itu ketika ada TV itu saya bertanya-tanya, apakah Rasulullah bisa bikin TV ya? Nah, gitu kan. Soalnya kan beliau itu manusia super. Kenapa dibilang manusia super? Ya enggak mungkin kalau tidak super secara apapun kuat menerima Al-Quran. Lawang gunung, laut segala macam bisa meledak ya menerima Al-Quran. Nah, fisik Rasulullah, intelektual Rasulullah itu mampu. Berarti beliau kan manusia super.
Makanya saya selalu keberatan kalau ada orang bilang, kalau kamu pengen lihat Rasulullah, lihatlah masalah. Itu mirip itu saya sangat keberatan. Sangat keberatan. Itu hoaknya hoak. Ini perlu saya perjelas apa enggak? Ya. Kamu pengen lihat Rasulullah, lihatlah orang itu si fulan gua, saya keberatan. Rasulullah itu nggak bisa di ini. Memorinya Abu Bakar itu nggak bisa kok. Yang Abu Bakar setiap 24 jam ketemu Rasulullah itu kalau beliau terpejam membayangkan wajah Rasulullah secara utuh itu tidak mampu masalahnya. Ya itu memang manusia super lah. Manusia super itu yang nggak usah dibahas gitu loh. Ya nanti kalau di surga tanya kok wahai Rasulullah kok super itu gimana? Lihat sendiri. Nah gitu kalau sekarang ya cuma konon katanya kan. Jadi jawaban dari waktu saya kecil itu, apakah Rasulullah bisa bikin TV? Ya bisa. Kenapa nggak bikin? Ya kurang kerjaan, Nabi kok bikin TV gitu. Guyonnya begitu. Tapi memang Allah itu kan menceritakan semua rencananya kepada Rasulullah di dalam salah satu versi Isra Mi'raj. Jangankan kok cuma manusia terakhir yang akan diciptakan Allah itu, yang bagaimana teknologinya, bagaimana cara hidupnya, bagaimana. Lawang surga dan neraka aja Rasulullah itu dikasih lihat. Kan gitu. Tapi kalau sekarang ada orang ngaku-ngaku baru saja di surga terus bawa rantai emas gitu, wah itu ya, wah bikin agama sendiri aja gitu. Karena itu haknya Rasulullah. Bahkan apa yang disebut dengan wusul kepada Allah itu kalau diumpamakan itu, kalau Rasulullah itu benar-benar yakdotan gitu, zahirot gitu. Tashadudat lidat gitu. Tapi kalau selain Rasulullah itu hanya bayangannya. Tangan dengan bayangan tangan itu berbeda. Karena itu hak prerogatif Rasulullah. Jadi kira-kira menurut soal kurang cocok ini mudah kita soal jawab. Pertanyaan selanjutnya, oke lah kalau misalnya aturannya itu kita memang tidak boleh lompat ke pengetahuan yang sangat jauh di depan. Misalnya tadi kan kalau HP kan ya dari zaman dulu sudah terlalu jauh. Tapi kan bisa aja karena Kemal ada mention di masa spiritualnya tinggi itu ilmu pengetahuannya nggak terlalu maju, kan bisa aja dimajukan sedikit. Kayak misalnya kalau zaman orang tuh hanya tahu kendaraan itu berkuda kan, ya nggak usah jauh-jauh bikin HP, bikin mobil atau pesawat lah. Bisa aja kan orang-orang yang tahu pengetahuan segala ini kan bisa menginovasikan roda misalnya atau sepeda. Itu kan juga nggak terlalu jauh. Kenapa nggak agar kita tuh nggak mencapai kesimpulan gimana wah dulu zaman waktu spiritualnya tinggi pengetahuannya nggak maju, berarti orang beragama tuh bikin pengetahuannya nggak maju kan, agar nggak ada kesimpulan seperti itu. Kenapa nggak gitu? Nah, Kiamat sendiri itu menimbulkan seperti itu juga agami kok, bukan kopi. Jadi kan setahu saya Ibnu Sina itu seorang mistikus, seorang spiritualis. Kemudian siapa ya, bahkan yang tahafut itu siapa? Tahafutul falasifah dijawab tahafutul itu Ibnu Rus itu juga seorang spiritualis, seorang yang zahid, seorang ya mistikus lah gitu. Itu doni juga, nggak wakni gitu loh. Cuma gini ya, soal kemarin jadi ketemu jawabannya nih lali ya soal. Jadi soalnya yang benar bayangnya dari bapaknya Solai ya. Ada lagi emang ketemu bisa aku mendino emang jadi iya ya cara menceritakannya. Ya semuanya ya mau diteruskan sesuatu lah. Kamu nggak naik soal jawab, nggak ketok bodoh. Kalau naik ketemu jawabannya tak kasih jawabannya. Gimana? Oh ya, gimana menambah dikit ngilangi aku lah. Yang saya maksud spiritualitas tinggi itu kurang tepat sebenarnya, kalimatnya itu bukan spiritualitas tinggi, spiritualitas yang secara kuantitas banyak waktunya, tapi tentang apakah itu sesuai dengan yang seharusnya itu juga perlu dikaji ulang. Karena spiritualitas yang sesuai dengan yang seharusnya itu tentunya harus merujuk kepada bagaimana Rasulullah berspiritualitas. Rasulullah berspiritualitas itu bukan dari kuantitas, tapi dari nilai, dari kualitas spiritual itu. Jadi yang saya maksud jalur Usmaniyah itu spiritualitas tinggi itu maksudnya spiritualitas terlalu apa ya istilahnya, secara kuantitas itu apa itu menjamur
setiap hari ibadah aja. Ritualnya dari sisi ritual ke kuburan baris-baris pakai payung-payung kan begitu. Tiap hari ke kuburan lagi, ngadain jamaah lagi. Nah, sementara yang lainnya tidak dikejar. Bagaimana cara membuat nuklir, membuat air rendam dan lain sebagainya. Nah, dalam cara memahami agama dari ilmu agama sendiri, kita ada kesalahan dalam bagaimana kita memahami agama. Ini harus diakui, mau tidak mau harus diakui kalau kita ingin meningkat seperti zaman Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Malik dan lain sebagainya. Karena beliau itu ngomong begini, la tuqallidni wala tuqallid Syafi'iyan wala Malikan wala Sawriyan walakin ta'allamu kama ta'allamna. Jangan kau ikuti aku, kata Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad. Jangan pula ikuti Imam Syafi'i, jangan pula ikuti Imam Malik, Syauri dan lain sebagainya. Walakin ta'allamu kama ta'allamna. Tapi kalian harus belajar dengan cara belajar yang sama dengan aku dalam memahami agama. Karena ini kita tinggalkan dalam memahami agama aja dulu, jangan ke HP dulu. Dalam memahami agama kita tidak seperti Imam Syafi'i memahami agama. Imam Syafi'i memahami agama itu menyiapkan perangkatnya, tool-toolnya. Ini usul fikih, ini hadis, ini tafsir, ilmunya, alatnya. Bukan berdialog tentang ucapan siapa, ulama siapa, tapi mana hadis yang menyatakan tafsir Al-Qur'an ini ada enggak? Kalau ada, sahih apa tidak? Walaupun sahih ini istihati, kata dokter tadi. Ya betul. Suatu masa yang lalu ditentukan oleh seorang muhaddis ini sahih, kita bisa kaji ulang bahwa dia misalnya derajatnya hanya hasan atau dhaif dan lain sebagainya, dengan pengetahuan yang sekarang kita lebih tersedia daripada ulama masa lalu. Untuk jadi muhaddis hari ini itu lebih gampang daripada zaman Imam Syafi'i. Imam Syafi'i harus pergi ke Irak, harus pergi ke Yaman, harus pergi ke Mesir untuk mendapatkan satu hadis. Kadang nggak dapat juga. Kita tinggal duduk, lihat komputer, kita masuk ke universitas yang mempunyai library. Situ kita ambil manuskrip masa lalu tentang hadis-hadis yang belum dikaji, yang belum ada di dalam kitab Bukhari, dalam kitab Muslim. Kemudian kita bisa kaji itu. Dalam 1 jam kita bisa pergi ke berbagai macam negara. Kalau Imam Syafi'i dulu untuk mendapatkan satu hadis untuk dalam kitab Muslim harus naik onta berbulan-bulan. Kalau sekarang enggak. Nah, sekarang ada penyakit kita itu blind follow, mengikuti secara buta. Ada blind fanatisme, fanatik buta terhadap sebuah kajian yang telah dikaji oleh ulama masa lalu. Seakan ulama masa lalu ini kajiannya yang paling benar, sementara di sebelahnya ada yang berbeda. Kita nggak mau ikut yang sebelahnya itu, dan kita blind fanatisme kepada pendapat yang kita yakini. Nah, ini yang terjadi, menjadi hambatan ulama-ulama kita hari ini. Tapi secara historis yang demikian itu akan terus berulang. Dulu rasionalitas begitu tinggi di umat Islam ketika zaman Mu'tazilah, kemudian ganti zaman ngambang. Spiritualitas itu yang maksudnya itu ritual-ritualnya banyak, waktu habis dengan ritual. Sementara Rasulullah itu, coba kita lihat hidup beliau, realistis, sama aja seperti kita. Beliau perang, beliau sholat, jamaah sholat, tapi ke pasar, keliling ke istri-istrinya juga kan itu. Ya kan? Itu memerlukan waktu loh.
Tapi semuanya bisa dilakukan. Berarti Rasulullah tidak hanya zikir di dalam masjid. Lalu kalau kita katakan sekarang berarti kalau ada orang yang zikir terus tiap hari di masjid, itu tidak sesuai Rasul. Ya kita nggak boleh mengatakan gitu, kasihan juga kan. Mungkin dia lagi dimarahin istrinya juga. Ya kan? Ya jadi kita mau nyalahinnya nggak enak juga, orang lagi ibadah kok dimarahin. Datang dong ke pasar, ngapain kita punya toko apa enggak di sana? Ya, lalu apa nanti solusinya untuk masa depan? Insya Allah, blind fanatisme, blind following, takdir buta, hajar. Kita belajar sebagai imam belajar. Kita belajar seperti para ulama-ulama masa lalu, kita belajar insya Allah. Dari sisi agama kita akan mengalami kemajuan peradaban. Nah, nanti ketika kita belajar dalam sisi agama, Imam Syafi'i tugasnya seperti Imam Syafi'i belajar dari yang sebelahnya, sains dan lain sebagainya, itu akan mengikuti. Kalau di agamanya adalah orang sekelas Imam Syafi'i, di sampingnya nanti akan ada sekelas Ibnu Sina, Ibnu Haisam dan lain sebagainya, Al-Khawarizmi. Tapi kalau sekarang ini yang level yang memahami agamanya levelnya taklidnya udah taklid kuadrat. Ini taklid pada ini taklid pada ini taklid pada ini taklid pada ini. Dengan ngaku pada Imam Syafi'i sama Imam Syafi'i udah berbeda sebenarnya. Ngakunya taklidnya Imam Syafi'i. Nah, di sini nanti akan cara kurikulum juga kita harus mengakui bahwa ada kurikulum yang harus kita rubah. Bagaimana kita kurikulum yang harus seperti nanti melahirkan tokoh sekelas Imam Syafi'i. Jangan sekelas mukhallid, sekelas follower, tapi harus menjadi apa tuh yang diikuti? Trendsetter kita. Harus jadi trendsetter. Masing-masing mujtahid semua punya madhab sendiri-sendiri, anggotanya dia sendiri. Itu kalau sudah begitu berarti Islam maju. Sekian, wallahu a'lam. Jadi di satu sisi al-muhafadzahnya itu kebablasan, wal ahdunya itu nggak pernah dikerjakan masalahnya. Ada satu orang mengerjakan Kiai Mat pada di framing ya. Gitu. Tapi ini adalah pembicaraan yang menarik gitu. Dan kalau saya itu percaya bahwa breakdown dari keyakinan dari akidah kita itu seiring dengan perkembangan ilmu dan teknologi itu akan terkonfirmasi. Saya tadi mengutip itulah mawjudah ilallah itu kan sudah dulu. Dan sekarang dengan fisika kuantum terbukti. Kalau dulu mawjudah ilallah itu agak mempertahankan argumen, memberikan argumen atau reasoning untuk kalimat itu agak susah. Karena masih orang itu masih melihat materi ini benar-benar ada. Kalau sekarang dengan fisika kuantum, materi itu nggak ada, secara material aja nggak ada, tersusun dari ketiadaan. Ternyata iya. Jadi materi kita itu nggak ada, ini materi ini nggak ada, saya nggak ada. Tuh, bisa gitu loh. Nah ini gitu loh. Makanya kita bergembira malam hari ini, pembicaraannya udah melambung-lambung kemana-mana. Ada Kiai Mat, ada Mas Rifki, ada Kiai Safi Maskur, ada Kiai Yusron. Nuklir ada manfaatnya enggak? Meskipun tadi diselingi curhat-curhat gitu ya. Apa itu meskipun istri itu jangan-jangan istri itu sedang mendelik misalnya gitu. Di surga kan ya. Aku tuh lihat bunyai mata. Tapi ini humor aja ya. Jadi ada satu lagi yang saya agak lupa mana ya untuk sebagai Mas Rifki mau menyampaikan sedikit. Ya. Tadi karena sembari menunggu loadingnya Gus Fuad ya. Pertanyaan jenengan apa tadi? Kenapa ulama atau orang yang makrifat tidak mengeluarkan step by step kan? Kalau terlalu lama memang sunatullah kan nggak boleh HP masih zaman nanti lah. Kalau misalnya ini kan bisa dipercepat lebih dikit kayak misalnya, tapi sebenarnya tadi sudah dijawab sih. Sudah. Kalau sudah kita tutup karena Mas Rifki tadi sampai jam berapa ini? Oh iya Mas Kiai Sabi. Sedikit cerita, satu ketika ada seorang kiai sepuh bilang gini, saya penting ngaji.
Neng kuburan tekone mantra buka dudu berapa nilai matematika. Waktu itu saya jadi mangkel. Wong sesuk neng kuburan iki nek dodol ning dudu salah ya diajar malaikat. Warisan bagi salah ya diajar malaikat. Zakat ngitung salah diajar malaikat. Tapi saya belum kenal kayak itu aja nggak berani ngomong ya. Artinya begini loh. Kadangkala dari kiainya sendiri itu membuat sekat ilmu kising penting ning ilmu agama itu yang jadi masalah di kami ada itu pokoknya yang penting ki ngaji sekolah ki ora penting wong sesuk tekon iki mantra buka jadi khusus bahasa Arab ikut saya itu sehari jadi mantra buka manabiuka makibratuka makita buka terus 5 menit insya Allah dihafalkan. Dulu saya nulis buku judulnya Bocoran Pertanyaan Kubur Plus Kunci Jawabannya. Karena trending topik. Karena waktu itu orang-orang sekolah itu bocoran pertanyaan si penahu dan sebagainya saya yang lebih beda gitu loh. Nah, yang kedua tentang itu memang benar Rosa, sebenarnya bertahap. Sebenarnya kalau kita baca ayat fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah itu sekarang ya kita lihat video itu di Quran konsepnya udah ada bahwa yang kita lihat baik buruknya itu bisa kita lihat lagi. Cuman prosesnya untuk sampai ke sana itu ya lama dan kok dilalah yang bikin itu orang-orang mereka itu loh. Bikin TV, bikin video kok orang mereka. Tapi konsep dalam Quran sebenarnya ada kan. Fama ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Nah, Pak Fakon Masibu itu yang sesuai ilmu berat badannya saya kutip yang itu. Nah, ya insya Allah saya berharap mungkin Mbak Yaima, Pak Ifat itu bisa membuka wawasan lah biar maaf ya yang kiai yang tadi pola pikirnya kayak gitu. Sing penting ngaji, sekolah kira penting itu ya dikasih penyegaran berpikir. Kalau yang masih penyegaran berpikir saya itu entek mulutnya karena dianggap belum layak gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau revisi pertanyaan dikit tadi Mas Riki, sebenarnya saya tertarik mendengar jawaban Mas Riki juga ternyata. Tadi kan sempat saya bilang sudah jawab Kiai Iman, tapi saya sangat tertarik untuk mendengar jawaban Mas Riki sebenarnya. Silakan jawab lagi. Iya. Cek, sesuatu itu kalau sudah cukup. Jadi kalau wadah itu 1 gelas atau 1 ember, oh ini udah cukup. Nah sudah nanti apa namanya? Luber. Yang nonton Falsafah Rakyat Nusantara kan dari berbagai kalangan, ada Gensi juga. Kalau jawabannya Kiai Iman itu panjang dan terstruktur, Gensi ini kan biasanya scrolling TikTok. Nah pengennya tuh yang ringkas. Nah biar biasanya Mas Riki itu bisa menjelaskan lebih ringkas tuh. Makanya kebetulan beliau sekretaris saya. Peringkas. Saya suka ditodong-todong. Pertanyaan coba formulasikan dulu pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi kalau ulama yang ma'rifat yang sudah mendapatkan semua pengetahuan itu kenapa ya memang kalau sesuai sunatullah kan nggak boleh kalau langsung lompat Ibnu Arabi mencontohin bikin HP, tapi kenapa nggak yang dekat-dekat dulu aja lah, misalnya yang step lebih dekat, misalnya di zaman berkuda itu belum ada sepeda ataupun mobil ya kan. Kalau misalnya kalau ulama ini yang ma'rifat ini sudah bisa menjelaskan gimana cara bikin pesawat atau mobil, tapi itu kan menyalahi sunatullah karena terlalu lompat ya. Kenapa nggak bikin inovasi, bikin roda dulu biar mempercepat kemajuan teknologi gitu? Apa yang itu tetap nggak boleh juga gitu? Satu, ada informasi yang tidak boleh dikeluarkan memang karena tentang kesiapan manusianya. Kemudian yang kedua, nggak meyakinkan. Karena gini, ketika ini dulu ya, ke minggir dulu. Ketika sebuah informasi itu tidak siap untuk diterima oleh kebudayaan masyarakat, yang terjadi adalah kerusakan. Yang kedua adalah kenapa kok informasi yang
sudah tahu tidak kompatibel dengan masyarakat itu kok dikeluarkan, berarti yang berbicara adalah ego, bukan tentang mengawal sistem kebudayaan manusia untuk secara gradual mencapai pengetahuan tentang Allah atau ma'rifat. Nah, yang ketiga, memang pada saat itu tidak ada butuhnya dan tidak bisa diaplikasikan. Jadi dia sia-sia aja. Misalnya gini, sia-sia dan menimbulkan mafsadat, kerusakan. Misalnya begini. Misalnya di Tarim ketika contoh ini ya, di Tarim ketika di abad berapa? 8 atau 9 ya yang Mahalunizanya itu. Abad 9 ya. ya. Kemudian kok orang Nusantara menciptakan pesawat dibawa ke Tarim, pesawat terbang. Nah, yang terbentuk adalah orang Tarim melihat itu, wah ini Tuhan ini, karena dia bisa terbang. Ini karomah ini. Karomah dalam konteks tasawuf ya. Wah ini karomah ini, berarti ini adalah orang Rasul baru ini, Nabi baru ini. Bayangkan kalau terus orang Nusantara karena kecerdasannya memang jauh lebih tinggi daripada orang Tarim pada abad 9 itu, mengekspor televisi digital. Wah, kok ada benda begini ya? Ini Nabi baru ini, karena kesaktiannya tinggi sekali. Nah itu merusak tauhid itu. Kira-kira abstraknya Itu sebenarnya belum menjawab karena tadi sudah saya garis bawahi, kalau memang lompat kan memang nggak boleh. Iya. Kenapa nggak yang dekat-dekat dulu aja perkembangan teknologinya? Itu sudah dilakukan. Mau jawab? Iya. Boleh. Kakaknya yang jawab. Begini, kalau yang dekat-dekat itu saya dulu membaca perkembangan fisika nuklir itu berkembang sedemikian maju. Kemudian Einstein itu agak menyesali, kenapa di puncak fisika nuklir itu terjadi tragedi kemanusiaan, yaitu bom nuklir. Nah begitu, kira-kira kalau sumber dayanya manusia belum siap itu salah satu efeknya seperti itu. Ya begitu ya. Itu menarik itu karena ketika peradaban itu berpindah dari kalangan orang Islam berpindah ke Barat gitu. Kalau di zaman peradaban di kalangan Islam itu untuk mempublish satu penemuan satu anu itu ada pertimbangan nilai. Ketika pindah ke Barat itu pertimbangannya nilai rupiah atau nilai dolar gitu. Jadi eksploitasi kira-kira kayak gitu. Terus paling timbangan imut saiki anu wae lah. Anu serumpu batok, poslop